Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Sudah siap belajar? Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mengamati peta Indonesia, siswa mengetahui letak daerah tempat tinggalnya. 2. Dengan kegiatan mengidentifikasi gambar anggota keluarga, siswa mengetahui keberagaman karakteristik individu berdasarkan gambar. 3. Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarga. 4. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan mencermati tokoh-tokohnya. 5. Dengan kegiatan mengidentifikasi tokoh-tokoh pada cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. 6. Dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. 7. Dengan kegiatan mengidentifikasi lagu daerah, siswa dapat mengetahui tempo dan tinggi rendah nada dari notasi angka lagu daerah. Pembelajaran 6. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Ayo mengamati. Lingkarilah letak tempat tinggal paman Tagor di Jambi. Lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan. Carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkarilah letak daerah tempat tinggalmu. Ibu Guru di Provinsi DKI Jakarta. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Ayo berlatih. Setelah mengamati gambar di atas, identifikasi keragaman karakteristik individu pada gambar tersebut. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang, mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Amatilah gambar-gambar berikut. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Identifikasi keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut. Gambar pertama, sifat rajin. Gambar kedua, sifat pemalas. Gambar ketiga, sifat pemarah. Gambar keempat, suka menolong. Dan gambar kelima, jujur. Beni sedang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Tahukah kamu tentang cerita tersebut? Bacalah cerita berikut. Ayo membaca. Kisah Putri Tangguh.
Putri Tangguk tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguk memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lambung Putri Tangguk hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen berakhir, Putri Tangguk mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai, sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguk. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan Putri Tangguk jatuh terpleset. "Aduh!" teriak Putri Tangguk. "Hati-hati, Bu. Semalam hujan deras, jalannya menjadi licin," kata suami Putri Tangguk sambil membantunya berdiri. "Gara-gara hujan jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi," gerutu Putri Tangguk. Putri Tangguk mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguk. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguk. Putri Tangguk tidak mengindahkan nasihat suaminya, bahkan Putri Tangguk membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguk sambil terus menebar padi di jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguk tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam anak Putri Tangguk merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguk ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih sisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguk dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguk pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguk kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Kemana perginya beras itu? Aku masih ingat, masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya," kata Putri Tangguk. Kemudian Putri Tangguk membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguk terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguk. Putri Tangguk segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. "Ada apa, suamiku?" tanya Putri Tangguk dengan cemas. "Aku tidak tahu, istriku. Lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Tangguk. Putri Tangguk dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguk pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguk. "Jangan cemas, istriku. Bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah. Siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami Putri Tangguk. Keesokan paginya Putri Tangguk mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguk semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguk menangis seharian. Bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguk didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hai Putri Tangguk, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Jangan membuang kami. Dengan membuang kami berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu lagi.
Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. "Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku," kata Putri Tangguh sambil menangis. "Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan barulah kalian dapat memanen kami kembali," jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Dalam kisah yang telah kita baca bersama, terdapat tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik hati, dan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita berjudul Kisah Putri Tangguh. Nomor 1, apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Nomor 2, siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh? Nomor 3, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? Nomor 4, siapa tokoh protagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Nomor 5, siapa tokoh antagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa bercerita kepada Beni. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu. Lagu yang dinyanyikan Paman Tagor berjudul Injit-Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi. Tahukah kalian tentang lagu tersebut? Ayo nyanyikan bersama-sama. Ayo bernyanyi. Lagu Injit-Injit Semut dinyanyikan dengan nada dasar Do, atau C. Lagu ini memiliki birama 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Lagu ini dinyanyikan dengan tempo A dan T yang berarti sedang. Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur disebut metronome Maisel atau disingkat MM. Metronome Maisel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Seperti contoh lagu Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo A dan T. Kecepatan tempo A dan T 72 sampai 76 mm. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Ayo berlatih. Amatilah teks lagu Injit-Injit Semut. Identifikasi tinggi rendah nada dari intonasi angka lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis. 2. Sekarang giliranmu mempelajari lagu tersebut. Dengarkan penjelasan guru berdasarkan dengan kelompokmu. Nyanyikan lagu Injit-Injit Semut dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Simaklah saat kelompok lain menyanyikan lagu tersebut. 3. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Jelaskan jawabanmu. 4. Jelaskan tempo dan tinggi rendah nada dalam lagu tersebut. 5. Apa saja lagu daerahmu? Tuliskan judul dan makna lagu tersebut.
Ayo renungkan, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa kegemaran sifat-sifat yang ada dalam keluargamu? Apa manfaat keragaman sifat dalam keluargamu? Adik-adik kelas 4, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Sekian materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.